Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 Al-Khwarizmi dan kelas 6 Al-Biruni. Bertemu kembali bersama Pak Taufik di sini. Pada pembelajaran pagi hari ini, Pak Taufik akan menyampaikan materi tematik muatan pelajaran IPA mengenai kelestarian alam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jika anak-anak lupa, anak-anak bisa melihat kembali videonya pada link di atas. Kemudian, kita juga sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Anak-anak dapat melihat kembali videonya pada link di atas. Sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang kelestarian alam. Bagaimana cara melestarikan alam, kemudian apa saja penyebab kelangkaan pada hewan dan tumbuhan, kita akan pelajari pada bab ini. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhan. Karena banyak dimanfaatkan, banyak hewan dan tumbuhan yang menjadi langka. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan langka. Apakah anak-anak pernah melihat badak berjula satu dan orang hutan? Atau anak-anak pernah mendengar harimau dari Sumatera dan burung jalak dari Bali? Nah, semua hewan itu merupakan hewan Indonesia yang dilindungi. Saat ini, hewan-hewan tersebut menjadi langka. Mengapa ada hewan yang menjadi langka? Apa saja penyebab hewan-hewan tersebut menjadi langka? Ada beberapa penyebab terjadinya kepunahan hewan ataupun tumbuhan, antara lain, yang pertama, karena perburuan liar. Yang kedua, karena perdagangan liar. Yang ketiga, karena pembalakan liar. Yang keempat, karena kebakaran hutan. Yang kelima, karena pembangunan permukiman. Dan yang keenam, karena dianggap sebagai hama. Nah, selanjutnya, bagaimana usaha kita sebagai manusia untuk selalu melestarikan tumbuhan dan hewan agar mereka tidak punah? Usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara pelestarian hutan. Karena kita tahu bahwa hutan adalah tempat atau habitat bagi hewan maupun tumbuhan. Pelestarian hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Usaha pelestarian tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian in situ atau di dalam dan pelestarian ex situ atau di luar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Misalnya, pelestarian komodo di Pulau Komodo dan pelestarian badak berjula satu di ujung kulon. Model pelestarian in situ dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang pertama, suaka alam. Suaka alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pelindung keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Suaka alam juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan, artinya wilayah tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan makhluk yang hidup di dalamnya. Kawasan suaka alam berupa cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Cagar alam yang terkenal di Indonesia antara lain Cagar Alam Pulau Dua di Jawa Barat untuk melindungi berbagai jenis burung laut. Yang kedua, Cagar Alam Gunung Gede di Bogor untuk melindungi kijang dan rusa. Yang ketiga, Cagar Alam Penunjang Pangandaran di Jawa Barat untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan.
Yang keempat, cagar alam Rafflesia di Bengkulu untuk melindungi bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldii. Yang kelima, cagar alam Cibodas di Cianjur untuk melindungi cadangan air dan hutan di daerah basah. Kawasan wilayah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Suaka alam yang kedua yaitu Suaka margasatwa. Suaka margasatwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Berbeda dengan cagar alam, kalau cagar alam tadi melindungi hewan dan tumbuhan, kalau Suaka margasatwa hanya khusus untuk melindungi hewan. Contoh Suaka margasatwa yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, Suaka margasatwa Pulau Rambut di Teluk Jakarta untuk melindungi jenis burung seperti kutilang, kepodang, jalak, perkutut, dan perenjak. Kemudian yang kedua, Suaka margasatwa Baluran di Jawa Timur adalah tempat untuk melindungi badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, berbagai jenis kera, lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merak. Kemudian yang ketiga, Suaka margasatwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi hewan komodo. Selain itu juga untuk melindungi burung kakak tua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Yang keempat, Suaka margasatwa Pulau Mojo di Sumbawa untuk melindungi burung kakak tua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Kemudian yang kelima, Suaka margasatwa Kutai di Kalimantan Timur untuk melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan rusa. Dan yang keenam, Suaka margasatwa perairan Sungai Mahakam di Kalimantan untuk melindungi ikan pesut. Dan yang terakhir, ada Suaka margasatwa Ujung Kulon untuk melindungi badak berjula 1. Nah, itu tadi pelestarian in situ yang pertama, yaitu Suaka alam yang meliputi cagar alam untuk melindungi tumbuhan dan hewan, dan Suaka alam untuk melindungi hewan. Selanjutnya, untuk pelestarian in situ yang kedua adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khusus tertentu. Fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, itu tadi dua pelestarian in situ, yaitu Suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Selanjutnya akan Pak Taufik lanjutkan untuk pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, pelestarian ini dilakukan karena habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut telah rusak. Hewan dan tumbuhan kemudian dipindahkan ke lokasi baru dengan keadaan serupa atau lebih baik dari habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama rehabilitasi, yang kedua penangkaran, dan yang ketiga budidaya hewan dan tumbuhan. Kita bahas yang pertama tentang rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang liar bukan di habitat aslinya. Misalnya di kandang piaraan, rehabilitasi ini dilakukan di kawasan khusus dengan keadaan serupa dengan habitat aslinya. Selama masa rehabilitasi, hewan akan dibiasakan dan diajarkan cara hidup secara alami. Yang kedua yaitu penangkaran. Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan, contohnya penangkaran penyu, penangkaran orang hutan di Tanjung Puting,
dan penangkaran buaya di Papua. Dan cara yang ketiga yaitu budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan dapat dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya ini diperlukan untuk penelitian, pembiakan, dan sebagai tempat rekreasi. Nah, itu tadi 3 cara pelestarian secara ex situ atau di luar habitat aslinya. Sebelum Pak Taufik akhiri, Pak Taufik akan menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tentang penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan, yaitu tentang perburuan liar, perdagangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, pembangunan pemukiman, dan dianggap sebagai hama. Selanjutnya yang telah kita pelajari yang kedua tadi, yaitu tentang usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Pelestarian tumbuhan dan hewan dibagi menjadi 2, yaitu in situ atau ex situ. In situ adalah pelestarian alam yang ada di dalam habitat aslinya. Pelestarian in situ dibagi menjadi 2 macam, yaitu suaka alam yang meliputi cagar alam dan suaka marga satwa, dan yang kedua adalah kawasan pelestarian alam yang meliputi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pelestarian alam yang kedua yaitu pelestarian ex situ atau di luar habitat aslinya. Pelestarian ex situ meliputi rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya hewan dan tumbuhan. Nah, itu tadi sedikit kesimpulan materi pada pagi hari ini. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, silakan kerjakan tugas berikut ini. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah akan Pak Taufik lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pak Taufik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.